Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mohon maaf tadi saya ada teman datang akhirnya ngobrol sebentar. Dan mohon maaf saya nggak biasa saya pakai holder atau pakai tripod, tapi karena sinyal kurang mendukung tadi di kamar, akhirnya saya keluar. Ini perdana saya kajian pegang HP, biasanya enggak, mohon maaf ya. Dan ini masih subuh, baru selesai sholat subuh, jadi di luar. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, thumma shalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma alhimna rushdana wa arina min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma lakal hamdu 'ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa dhakkirna minhu ma jahilna. Waftah 'alaina futuhal 'arifina bi hikmatik wa anshur 'alaina rahmatak. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Founder, ketua, jajaran admin dari muslim-muslimah bervisi surga yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi ta'zim dan mahabbah daripada saya kepada semuanya. Dan teman-teman yang hadir, ikhwani dan akhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau nanya sedikit. Ini kan muslim-muslimah bervisi surga. Saya baru connect juga sekarang. Kenapa waktu di DM sama admin itu dimintanya pesan buat muslimah doang? Kenapa enggak muslim juga? Lupa kak. Karena kebiasaan udah pesan untuk muslimah gitu, jadi nggak ada untuk muslim ya. Oke lah, nggak apa-apa. Saya mau berbagi pemandangan sedikit sama teman-teman yang mungkin jarang melihat kondisi di Mesir. Ini saya di asrama, itu masjid. Biasa Ramadan dipasang lampu-lampu hijau, biru, merah, ungu. Biasanya di tiang sana juga di menaranya dipasangin lampu, tapi ini udah dimatiin. Di kamar saya di sini, di yang 3 lantai. Sebenarnya ini bukan kamar saya. Saya punya kakak kelas orang Turki, dia lagi pulang, dia nitip kamarnya ke saya, jadi saya tinggal di sini. Itu gedung saya yang di sana, 6 lantai itu yang sana. Ini sementara di sini. Mohon doanya teman-teman, semoga proses pembelajaran saya di Kairo, di Azhar lancar sampai akhir. Karena ada beberapa kendala ini. Saya lagi dihadapkan dengan satu dan lain hal yang Allah alam nanti bagaimana akhirnya, tapi ala kulli hal semoga yang terbaik. Baik, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah, apa judul kajian kita pada pagi hari ini? Karena masih pagi juga ya, 10 di Indonesia bagian barat. Iya, Kak. Apa judul kajian
kajian kita. Menghiasi Ramadan dengan menabur kebaikan. Masya Allah, menghiasi Ramadan dengan menabur kebaikan. Menghiasi itu apa sih? Menghiasi itu menurut teman-teman Memperindah. memperindah. Terus apa lagi? Mempercantik. Ya. Menabur. Menabur itu apa? Menabur. Menurut teman-teman menabur itu apa? Memberi kesan yang baik itu menghiasi. Itu apakah suara saya jelas di teman-teman? Apa putus-putus? Jelas Kak. Jelas, Kak. Nurhaliza jelas, yang aku Nahai jelas. Oh, berarti yang suaranya bermasalah di tempatnya mungkin bermasalah. Uswatun hasanah jelas. Alhamdulillah. Jelas berarti di tempat yang kurang jelas sinyalnya lagi kurang bagus. Mudah-mudahan bisa dilengkapi nanti di akhir dengan catatan-catatan yang mencatat. Baik teman-teman, menghiasi Ramadan dengan menabur kebaikan. Menghiasi Ramadan dengan menabur kebaikan. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang berbahagia, yang sangat bergembira dengan datangnya tamu spesial setiap tahun ini, Ramadan ini, tentu masing-masing kita punya cara, masing-masing kita punya khas mengekspresikan kegembiraannya itu dengan menyambut bulan Ramadan. Mungkin teman-teman ada yang menyambut bulan Ramadan tahun ini dengan target khatam 2 kali, tahun lalu cuma sekali misal. Mungkin teman-teman menyambut Ramadan ini gembiranya nih, walaupun kita udah mau 10 hari terakhir ya. Barangkali teman-teman ada yang gembiranya dengan target tarawih tidak putus dan tarawihnya sampai habis. Mungkin tahun lalu cuma tarawih sampai setengah doang, habis itu pulang. Mungkin teman-teman ada yang mau memperbanyak tahajud, ada yang mulai memperbaiki bacaan Qur'annya, ada yang mulai menghafal Qur'an, macam-macam di bulan Ramadan ini. Ekspresi daripada kegembiraan kita, bentuk rasa syukur daripada apa yang kita sudah dapatkan, bahwa kita disampaikan kepada bulan Ramadan, macam-macam. Apa menghias ya, teman-teman biasanya buat balon-balon Ramadan, tempel lampu-lampu warna-warni kayak gitu. Termasuk di Mesir juga nih, rame banget Ramadan ini, luar biasa penyambutannya. Nah, bukan cuma euforia, bukan cuma selebrasi, bukan cuma sekedar gaya senang di awal, habis itu hambar di pertengahan, bahkan gak ada rasa lagi di akhir dalam bulan Ramadan ini. Tapi bagaimana kita 1 bulan penuh ini mengkondisikan hati, mengkondisikan fisik kita, pikiran kita untuk betul-betul memanfaatkan daripada bulan Ramadan dari siang sampai malam. Karena satu-satunya waktu yang siang dan malam Allah itu ngasih jaminan ampunan dosa, seluruh dosa, itu cuma Ramadan, teman-teman. Walaupun sebenarnya taubat itu di setiap hari bisa, di setiap waktu bisa, tapi jaminan langsung dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditekankan dalam hadis yang sahih, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahkan di hadis lain, di mana Allah mempunyai hamba-hamba yang dibebaskan di setiap malamnya daripada api
neraka. Timbullah doa Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang Kau bebaskan daripada neraka. Bahkan di 10 hari terakhir nanti, yang mungkin besok atau lusa kita sudah masuk, itu banyak sekali Allah membebaskan daripada hambanya yang sudah divonis masuk neraka. Semoga Allah jadikan kita termasuk ke dalam golongan itu, yang Allah bebaskan daripada api neraka. Baik, sekarang kita menghiasi Ramadan ini dengan kebaikan itu kita bisa lakukan dengan 4 cara. Dengan berapa cara? 4 cara. 4 cara ya, bukan pacaran. 4 cara. Salah dengar jadi pacaran. Yang pertama, menghiasi Ramadan dengan ibadah harta. Ini yang paling banyak. Menghiasi Ramadan dengan ibadah harta atau maliyah. Maliyah itu ibadah harta. Ada sodako, ada infak, ada wakaf atau wakaf, ada hibah, ada zakat fitri nanti di akhir. Sodakoh, infak, dan sejenisnya nih. Ini bisa kita lakukan khususnya untuk teman-teman yang Allah kasih keutamaan, Allah kasih kelebihan di antara yang lain di bidang harta. Teman-teman yang Allah kasih kelebihan harta dalam arti status sosialnya tuh menengah ke atas atau cukup sudah bisa berbagi, maka manfaatkan untuk berbagi. Walaupun sebenarnya berbagi itu nggak mesti orang yang sudah cukup harta atau kaya. Dalam surat Ali Imran disebutkan sifat orang bertakwa tuh yang Allah janjikan bakal masuk surga, yang surganya seluas langit bumi. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang berinfak di waktu dia lapang rezekinya, juga di waktu dia sempit rezeki. Tapi ya ada kadarnya ya, ada takarannya. Ya kalau hartanya sedikit banget terus nggak bisa infak juga nggak masalah. Prioritas mungkin untuk dirinya, untuk keselamatan keluarganya, ayah ibunya, mungkin suami atau istrinya atau anak-anaknya, atau dia punya tanggungan adik-adiknya misal. Sehingga dengan harta yang sedikit itu dia nggak bisa berinfak banyak, maka nggak masalah karena ada prioritas, ada skala prioritas dalam mustahik orang yang berhak menerima. Nah, teman-teman yang Allah kasih keluasan, kelapangan rezeki, manfaatkan bulan ini betul-betul untuk beribadah dari jalur sana. Ibadah dari jalur harta. Pahalanya besar sekali. Di antara ibadah jalur harta tuh bisa memberikan makan, memberikan minum kepada orang yang membutuhkan. Ada program iftar jama'i, buka bersama, ada program sedekah untuk para fakir miskin atau anak-anak yatim piatu atau yang di panti jompo ya, yang sudah sembuh, yang tidak dirawat sama anaknya tapi dititipkan di panti jompo, atau nggak punya keluarga. Nah itu bisa ke sana disalurkan. Dan perhatikan betul kalau mau menyalurkan harta tuh usahakan betul ke orang yang memang butuh. Kadang kita asal aja ngasih. Kita buat iftar 100 bungkus misal 100 porsi, bagi-bagi di jalan. Nggak salah. Itu bagus bagi-bagi di jalan. Tapi siapa tahu yang kita bagi dia orang mampu, orang yang kaya. Ini kan sayang. Harusnya kita kasih, kita riset, kita searching, betul kita cari di RT kita nih siapa yang paling membutuhkan. Kalau udah semua, pindah ke RT sebelah atau RW sebelah, atau kita datengin panti asuhan
Yang jelas gitu, memang mereka membutuhkan. Atau santri-santri di pesantren yang mohon maaf belum layak untuk fasilitas pendidikannya, fasilitas pangannya, itu bisa kita salurkan ke sana. Apalagi kalau ngasih buka puasa itu, ngasih makan itu pahalanya besar banget. Ngasih makan itu manfaat toroso iman, siapa yang ngasih makan orang puasa, ngasih bukaan, maka dia dapat pahala orang yang dia kasih itu, walaupun seteguk air, walaupun satu butir kurma, dia dapat pahalanya itu. Berarti pahala orang yang dikasih nggak dapat dong? Apa dia nggak dapat pahala dong? Enggak, tetap dapat pahala dia juga. Dia puasa, dia dapat pahala, tapi pahala yang serupa pun dikasih ke orang yang ngasih bukaan. Tanpa ngurangi pahala dia, tanpa ngurangi. Bahkan masuk hadits Nabi SAW, afsyus salam wa at'imu ta'am wa silul arham wa sallu billaili wa nasunni yang tadkhulul jannata bisalam. Tebarkan salam, buat orang tuh nyaman, buat orang tuh damai, jangan tebarkan keburukan. Kemudian apa? Ngasih makan. Ngasih. Awal-awal Nabi ke Madinah tuh kayak gitu. Kasih makan. Bahkan Nabi pernah enggak makan 3 hari itu fokus ngasih makan ke fakir miskin. Kasih makan kata Nabi. Makan tuh, ngasih makan orang tuh ibadah besar tuh. Habis itu kata Nabi apa? Silul arham, sambung silaturahim. Habis itu apa? Sholat malam. 3 ini buat manusia semua. Nebarkan keselamatan atau nebarkan kedamaian gitu. Ngasih makan, silaturahim, nyambung hubungan, nggak bermusuhan. Yang terakhir sholat malam tuh cuma buat Allah tuh cuma 1. Yang 3 buat manusia semua. Kata Nabi apa? Tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Bahkan di ayat Quran, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kamu mau tahu nggak orang yang berdusta terhadap agama tuh yang kayak gimana? Orang yang mereka menghardik anak yatim dan mereka nggak peduli dengan makanan orang-orang miskin. Dia nggak peduli dengan orang miskin. Saya ngomong bahas agama, nasihat, alah gini teman-teman semua. Satu komunitas ke komunitas lain, satu grup ke grup lain, terus ngomong kayak gini. Tapi saya nggak peduli sama orang-orang miskin, saya nggak peduli sama anak-anak yatim. Kata Allah apa? Saya pendusta agama. Bohong kamu, betul beragamanya tuh bohong. Jadi agama ini juga memerintahkan kita untuk bakti sosial atau melakukan ibadah sosial. Tadi sodako, infak tuh ngasih makan, ngasih pakaian juga bisa. Belikan sarung, belikan celana, belikan kerudung buat perempuan. Kalau buat laki-laki ya celana, ya baju. Kalau buat perempuan ya bisa dibelikan kaos kaki, handshop, dibelikan gamis yang syar'i. Gitu ya. Kasih ke panti asuhan, kasih ke fakir miskin. Dari pakaian. Nanti dari pakaian itu, sepanjang dipakai untuk ketaatan, maka juga kita dapat pahala. Kemudian bisa juga dari fasilitas belajar, alat tulis, buku, apalagi buku-buku bacaan, kemudian mungkin mushaf Quran. Kalau buat santri penghafal Quran, kita kasih mushaf Quran, itu juga termasuk wakaf yang pahalanya ngalir terus setiap kali dia baca. Walaupun dia ngafal cuma 1 ayat dari Quran yang kita kasih, tapi ayat itu terus seumur hidupnya dia baca, maka kita dapat pahala. Banyak ibadah dengan harta yang pertama. Hiasi Ramadan, tabur kebaikan. Yang paling berasa banget itu ibadah dengan harta. Yang bisa dirasakan manfaatnya buat orang banyak gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ibadah dengan tenaga. Mungkin teman-teman ada sebagian yang hartanya bisa dikatakan cukup untuk diri dan keluarganya saja. Tapi tenaganya besar. Coba saya lihat ini ada nggak yang cowok di sini. Ada Muhammad Fadil.
Sudah satu aja. Tak pikir banyak. Khair insyaallah. Atau teman-teman perempuan sama juga nggak apa-apa, ibadah tenaga. Gimana? Nggak punya harta, nggak bisa sedekah banyak, tapi bisa bantu-bantu buat masaknya, bisa bantu-bantu. Kalau laki-laki ya gelar karpet di masjid buat tarawih, ngepelnya, apalagi lurusin soft, pasang tirai, benerin mic, apalah segala macam yang laki-laki pegang. Kalau perempuan yang mungkin masaknya bagian apalagi yang bisa dipegang, yang bisa sekiranya teman-teman perempuan lakukan, maka itu juga termasuk jariyah, pahala yang terus mengalir. Apalagi kalau ada pembangunan, baru dibangun masjid ini, tempat ini, atau sekolah ini, atau rumah sakit ini, atau apa yang fasilitas umum dengan tenaga kita. Selama itu digunakan bangunannya, itu kita dapat pahalanya. Itu ibadah dengan tenaga. Teman-teman yang nggak punya harta, yang hartanya cukup untuk dirinya, maka ibadah sosialnya dengan tenaga. Apa Pak yang bisa saya pegang? Apa Pak yang bisa saya bantu? Kalau teman-teman perempuan, apa Bu yang bisa kita kerjakan sama-sama? Ayo kita masak, ayo kita ini. Nah kayak gitu. Jadi ada sinergi dalam kebaikan. Ada apa tuh? Ada kerjasama. Bapak-bapak mungkin punya harta, tinggal punya waktu karena sibuk bisnis, ya udah hartanya aja. Kami punya tenaga, punya waktu luang, tapi hartanya nggak ada. Jadi kerjasama bisa menabur kebaikan tuh lewat tenaga. Dan banyak para sahabat dulu kayak gitu. Hartanya tidak ada, kan banyak sahabat yang miskin, yang kaya juga banyak, tapi lebih banyak yang miskin. Dan mereka itu karena nggak mau ketinggalan pahala sama orang-orang yang kaya, karena mereka ibadahnya dengan sedekah, dengan harta, mereka lewat tenaga mereka. Wah, itu luar biasa. Sampai hal-hal terkecil mereka lakukan. Ini yang kedua. Yang pertama apa tadi? Ibadah dengan harta. Ibadah harta atau maliyah. Yang kedua ibadah dengan tenaga. Yang ketiga, harta ndak ada, tenaga juga ndak ada, tapi ilmunya ada. Dia orang miskin, dia badannya lemah fisiknya, nggak bisa banyak bantu, tapi dia punya ilmu yang banyak, maka bisa ibadah dengan ilmu. Dengan apa? Amar ma'ruf, ngajak orang buat baik. Dengan apa? Nahi munkar, ngajak orang meninggalkan, menjauhi daripada yang tidak baik. Dengan apa? Dengan menunjukkan pada kebaikan. Man dalla ala khairin falahu misru ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan seseorang untuk berbuat baik, dia jadi sebabnya. Dia jadi sebab orang itu bisa buat baik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dapat pahala orang yang berbuat baik tadi. Contoh, teman-teman ketemu orang nanya, "Dek, gimana majelis taklim muslimah bervisi surga?" Teman-teman kasih, atau jangan, itu mah kalau offline ya, online, boleh minta linknya dikasih, atau teman-teman share linknya aja, terus ada orang masuk, terus dia dapat ilmu dan dia amalkan, dan dia masuk ke forum kita nih gara-gara teman-teman, gara-gara linknya tuh lewat teman-teman, maka teman-teman ini tuh dapat pahala mereka sepanjang mereka ngamalin, walaupun teman-teman nggak ikut ngomong kayak saya ngomong, teman-teman nggak ikut, tapi linknya mereka tuh dapat linknya dari teman-teman, sehingga teman-teman jadi asbab hidayah mereka berdakwah dengan apa yang kita bisa. Harta ndak ada, tenaga ndak ada, maka dengan apa yang kita bisa kita share gitu ya. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum, kata Quran, kata Allah. Kalau diminta kalian memperlebar majelis, maka lebarkan. Ajak yang belum bisa bergabung. Kalau di zaman kita sekarang, share, perluas informasinya kayak gitu. Itu bisa lewat situ. Kata Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di. Bermakna
siapa orang yang buat tradisi baik dalam Islam, sehingga dengan tradisi baik itu yang dia buat, banyak orang-orang itu ngikutin, bergabung, andil, partisipasi, maka dia dapat pahalanya pertama, yang kedua dapat pahala orang-orang yang ngikutin dia. Terus saja mengalir pahalanya kayak gitu. Jadi yang ketiga bisa ibadah lewat ilmu, lewat ide. Ide apa ide? Ide ya. Ide-ide yang membangun, yang inspiratif ya. Ide-ide yang bagus. Saya nggak punya harta, saya nggak punya tenaga, tapi saya cerdas, Pak. Bagaimana kalau kita buat program di Ramadan ini di masjid? Bagaimana kalau ibu-ibu kita buat program gini. Dia punya idenya. Dan di ACC, dan dilaksanakan. Maka itu hampir buat dia, walaupun dia nggak punya harta, nggak punya tenaga. Yang terakhir. Yang keempat, kita bisa menabur kebaikan di dalam bulan Ramadan kalau kita nggak punya tiga-tiganya. Harta nggak ada, tenaga terbatas, ilmu juga, ide juga, kita bukan orang yang bisa mikir, bukan orang yang bisa ngasih inspirasi buat orang. Maka yang keempat, dengan doa. Kita ikut doa, mendoakan, termasuk teman-teman nanti doakan saudara kita yang di Palestina itu ya, videonya tersebar itu, sedih sekali saya lihatnya itu. Ya Allah, semoga Allah muliakan saudara kita di sana. Baik, dengan doa, juga dengan menahan diri agar ini sepaket sama doa, karena kita nggak bisa apa-apa, doa plus menahan diri dari membuat orang lain tidak nyaman. Bahasa gampangnya gini, kalau kita nggak bisa buat orang senang, minimal jangan buat dia nangis gitu ya. Kalau kita nggak bisa buat dia bahagia, minimal kita nggak buat dia nangis atau sedih. Kalau kita nggak bisa buat orang kenyang, minimal kita nggak buat dia lapar. Maksudnya kita nggak nyusahin gitu. Kita nggak kalau kita nggak bisa bantu, minimal kita nggak nyusahin mereka. Kita nggak bisa ngasih kebaikan, kita nggak bisa ngomong baik, minimal diam. Jangan mencela. Kayak gitu. Kita nggak bisa meringankan beban tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita di sekeliling kita. Maka minimal kita nggak nambah beban mereka. Makanya kata Nabi, al-muslim, seorang muslim yang sejati, yang hakiki, itu seperti apa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang sekitarnya itu selamat dari lisan dan perbuatan. Kata-katanya dan perbuatannya itu tidak menyinggung, tidak menyakiti orang-orang sekitarnya. Maka itulah muslim sejati itu seperti itu. Artinya dia tuh bisa membuat orang sekitarnya tuh nyaman. Aku nyaman untukmu, aku membuatmu bahagia, aku membuatmu ringan masalahnya, syukur-syukur. Jadi gitu. Yang keempat, kalaupun kita nggak bisa berpartisipasi dalam tenaga, dalam harta, dalam ide atau ilmu, maka yang keempat, kita bantu mereka semua dengan doa, dan kita menjaga diri kita untuk tidak membuat orang lain itu tidak nyaman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, semoga dengan poin yang tadi itu tertaburlah kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Bukan cuma di bulan Ramadan ya, saya titip pesan. Bukan cuma di bulan Ramadan, sampai di luar bulan Ramadan nanti juga syukur-syukur terbawa semuanya. Barakallahu fikum. Saya minta maaf barangkali ada kesalahan yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ufti Fitria ya. Fitriani. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Tadi sudah disampaikan, baik kita lanjut ke itu sampai tanya jawab. Ini yang mau bertanya, tafadhol. Ya, yang mau komik mungkin hanya 3 pertanyaan saja. Dan sisanya mungkin kepada Ufti Nurhaliza, tafadhol.
warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Jadi gini kan setiap di Ramadan itu kan sering tuh yang kayak komunitas-komunitas kan mau berbagi takjil di pinggir-pinggir jalan gitu kan. Terus mereka kan yang kayak di foto atau video tuh buat dokumentasi. Karena kan dari sedekah itu ada juga sedekah orang lain yang kayak sebelum mereka melakukan itu mereka kayak ada buat open donasi gitu. Jadi kan banyak yang nyumbang. Terus dibuat dokumentasi sama mereka supaya apa yang disumbangkan ke orang-orang tuh disampaikan dan orang tuh tahu kalau kita benar-benar mengerjakan amanahnya gitu kan. Terus ada jadi yang komen yang kayak yang bilang ria lah beginilah begitulah, itu gimana Kak hukumnya? Maksudnya boleh nggak kalau kita tuh yang kayak posting untuk buat dokumentasi? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus. Boleh membuat dokumentasi daripada apa yang kita sedekahkan, tapi bagusnya ditutup mukanya atau di blur mustahiknya. Kalaupun ngasihnya depan rumah, misalkan ngasih depan rumah, depan pintu dia nih, kita ke rumah-rumah, depan pintu. Dan di depan pintunya, di atas pintunya tuh ada alamat RT berapa, RW berapa, itu juga di blur, ditutup. Hanya itu privasi. Usahakan bahkan gini, ya dulu ulia khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas tuh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kita tangan yang ngasih lebih baik daripada tangan yang mengadah minta. Tapi waliullah, para aulia illah, para ulama yang mereka itu menghargai betul orang yang dikasih ketika mereka bisa berbagi, mereka akal-akalan. Mereka ngasihnya bukan gini, bukan ngasih tapi gini, ngasihnya tuh gini, sehingga orang yang ngambil tuh jadi tangannya di atas, sehingga dia yang lebih baik, dan dia merasa bukan direndahkan, tapi dia merasa dihormati orang yang mendapatkannya tuh, karena dia ngambil dari atas. Dikasihnya seperti ini, bukan dikasih gini, bagi dilempar ya, nauzubillah. Ada itu ibu-ibu yang lempar-lempar baju partai itu, nauzubillah. Nggak usah ke sana. Tapi ada, ya udah nggak usah ke sana. Intinya boleh nggak Bapak mendokumentasikan sedekah, ditutup mukanya. Insya Allah ini para donaturnya tuh percaya kok. Pak, harta yang Bapak kasih ke kami sudah kami sampaikan ya, ini dokumentasinya. 40 rumah yang kami sampaikan. Nah gitu misal. Atau dua yayasan, satu yayasan panti asuhan, satu yayasan tahfizul Quran misal, atau apa kayak gitu. Itu supaya donatur juga percaya, oh harta saya dikelola dengan baik. Syukur-syukur bukan cuma dokumentasi, rincian pengeluarannya, pemasukannya, misal ada sisa anggaran, itu sisa anggarannya buat apa, akan digunakan untuk apa, itu yang dibutuhkan sama yang apalagi yang besar sodakohnya ya. Dia sodako 10 juta, dia sodako 100 juta. Tapi kalau orang sodako 10.000 ya udah nggak usah dikirimin dokumentasinya. Sodakonya 10.000 doang, nggak usah dikirimin dokumentasi. Kayak gitu. Syukron Ustaz. Baik, mungkin dari Ukti Titin ingin bertanya apa dong? Assalamualaikum warahmatullahi. Pertanyaan saya nih kayak sedikit melenceng Ustaz, jadi maaf saja Ustaz. Kayak gini, contohnya saya kan mengajak teman saya punya teman satu ini kan tidak punya uang begitu Ustaz. Terus dianya kelaparan, terus saya kayak ikhlas begitu kan membantu dia untuk membeli makan begitu, pergi ke warung. Habis itu pas pulangnya ke rumah itu saya merasa kayak tidak ikhlas lagi, soalnya uangnya saya itu tinggal sedikit begitu. Itu gimana caranya untuk menghilangkan penyakit hati seperti itu Ustaz? Oke, baik. Awalnya ikhlas, pas sampai rumah nyesel. Gimana caranya ya kalau kayak gitu ya? Saya juga nggak tahu ya. Mungkin nggak usah difikirin ya. Kalau difikirin jadinya ini terus, ya dicuekin aja lah.
nasihat orang tua dulu tuh, kalau sedekah tuh, kalau ngasih orang tuh ya kayak kita, mohon maaf, buang air besar. Kan ikhlas tuh kan kita udah nggak mau tahu lagi, kita udah nggak mau lihat lagi. Adakah orang habis buang air besar terus dilihat lagi sisanya, mana yang bekas sate ya, mana yang bekas kolak ya? Kan nggak ada. Jadi dia habis dia keluarkan, ya udah dia lupakan, kayak gitu. Habis dia keluarkan hartanya dia ke orang, dia lupakan. Bahkan saya punya pengalaman yang sangat memukul hati. Saya pernah satu angkot, satu taksi sama Imam Al-Azhar, namanya Syekh Mahmud Abu Dhaif An-Najjar. Saya termasuk postingannya saya taruh di Instagram yang pakai gamis biru, nanti teman-teman mampirlah. Ada kisah cerita saya di sana. Saya pernah waktu satu kali sholat Isya di Azhar, pulangnya saya soan, saya salim sama beliau karena beliau masih di tempat imam. Terus tanya-tanya, gimana kabarnya Rizky, gimana murojaah, gimana belajar gitu. Dia tanya, ngobrol-ngobrol biasa. Habis ini kamu mau kemana? Mau pulang Syekh? Ya sudah, bareng. Beliau sama Syekh Abdullah Fathi Hijazi, Imam Azhar juga. Beliau bawa laundryan, saya bawain. Saya mau bayar tuh ditolak berkali-kali. Dan itu mungkin yang ketiga saya naik angkutan bareng sama Syekh Azhar, Imam Azhar. Dan saya waktu di jalan itu saya bilang, Syekh, ini udah sampai sini, udah sampai asrama. Tadi kan di mobil beliau yang bayar. Lumayan besar, pakai taksi. Nah, pakai taksi jadi besar, nggak pakai angkot biasa. Saya mau bayar. Syekh, ini uang yang tadi. Syekh, nggak usah. Haram, haram. Terus kata saya gini, Syekh, sebagai ganti waktu sekitar berapa bulan lalu Syekh pernah bayarin. Terus saya begini, emang iya? Nggak pernah. Emang pernah gitu. Saya udah lupa gitu. Saya langsung, oh Masya Allah. Habis itu Syekhnya ngomong, ya begitulah kami terbentuk di atas pendidikan seperti itu. Kalau udah berbuat baik, ya udah lupa aja. Balasannya sama Allah. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan untuk kebaikan lagi? Bahkan kalau sedekah, kalau infak itu kan 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bahkan bisa dilipat gandakan lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. 700 kali lipat. Kalau siapa tadi yang nanya? Titin. Kalau Kak Titin sodakohnya 1.000 ke teman Kak Titin tadi, maka dapat 700.000 balasan akhiratnya itu. Kalau dirupiahkan, kalau dikasih cash langsung 700.000, bahkan bisa dilebihin, mungkin 1 juta atau lebih kalau Allah mau. Tapi balasannya kan nggak di dunia, nggak habis sedekah langsung kita dapat uang lagi, enggak. Tapi di akhirat. Atau balasannya dimudahkannya kita urusan, atau balasannya harusnya kita dapat keburukan, kita jadi terbebas dari keburukan itu. Ada takdir buruk jadi terhalangi, kan bisa juga takdir buruk tertolak karena sodakoh. Sakit bisa sembuh karena sodakoh. Dawu mardokum di sodakoh, kata Nabi. Obati orang yang sakit di antara kalian salah satunya dengan sedekah. Banyak sedekah tuh manfaatnya. Tutfi'ul khoti'ah kama yutfi'u ma'unar. Sodakoh bisa menghapuskan dosa sebagaimana api menghapuskan air. Terbalik. Sebagaimana air menghapus api kalau air disiram. Banyak sodakoh tuh dan infak tuh pahalanya besar sekali. Bisa menolak bala dan seterusnya. Gitu ya. Pikirin aja tuh, dengan sedekah yang kecil kita dapat kebaikan sebanyak itu. Maka kok kita nggak ikhlas. Nah, gitu ya. Semoga terjawab. Masya Allah, makasih banyak Ustadz. Sama-sama. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kolom. Mungkin pertanyaan dari Ukti Sasika sudah terjawab tadi sama Kak Rizky. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Nur Malasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jika kepada
kepada orang tua utamanya dengan apa Ustaz? Apakah kata, tenaga, ilmu, atau doa Ustaz? Urutannya gimana Ustaz? Sikap kepada orang tua. Kalau sama orang tua semuanya afdol. Punya tenaga, punya harta, punya ilmu, punya doa, ya semua kita persembahkan. Kalau teman-teman yang rantau jauh, ya kan nggak bisa tenaga, tapi bisa dengan harta. Kiriminlah ke orang tua, kirimin ke adik-adik, misal. Atau teman-teman bisa sewakan asisten rumah tangga, gitu. Nggak bisa nih lewat tenaga, cuma bisa lewat harta. Maka lewat harta dan lewat doa kalau jauh. Tapi kalau dalam rumah, masih serumah sama orang tua, maka semua persembahkanlah. Saya itu termasuk orang yang nggak pernah nolak kalau orang tua minta apapun. Bahkan kalau nggak minta ya saya inisiatif sendiri. Kak, sikatin WC, siap nih, sikat WC. Kak, cuci motor, siap nih, cuci motor. Orang tua mau berangkat pagi-pagi, belanja, beli sayuran. Saya beli sayuran, enggak saya beli. Saya ikut. Tapi pulangnya, kresek sayurannya saya bawa. Jangan sampai orang tua saya nentek-nentek. Saya bawa kreseknya, walaupun berat. Dia beli semangka, dia beli melon, saya bawa. Kak, beli ini, beli apa, pakai motor. Saya berangkat. Semoga Allah muliakan orang tua saya di dunia akhirat. Dan saya juga termasuk orang yang selalu mikirkan jasa orang tua, bagaimana mereka tuh mati-matian biayain saya mondok dulu, sampai mendoakan, sampai macam-macam lah, sampai saya bisa ke Mesir. Itu gak lepas dari doa orang tua, dari perjuangan mereka. Maka 100% tenaga yang kita keluarkan buat orang tua tuh gak bisa ngebalas setetes darahnya mereka ngelahirin kita, orang ibu khususnya. Dan 100% tenaga yang kita kasih, 100% harta yang kita kasih, atau kita udah punya ilmu, kita share ke orang tua kita, misalkan kita ajarkan, itu nggak bisa ngebalas setetes keringat ayah kita yang cari nafkah buat kita, tuh nggak bisa. Makanya buat orang tua tuh nggak usah tanya mana urutannya, doa dulu ke apa semuanya. Kalau emang masih serumah, masih sanggup, kasih persembahan yang terbaik. Maaf saya cengeng ya. Itu ya. Kalau sudah wafat, maka dengan sodako, dengan doa. Semoga terjawab. Begitu. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya dari Arianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwan, anak izin bertanya Ustaz, apa amalan yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan dan apa sajakah yang termasuk sedekah di bulan Ramadan? Pahala sedekah yang paling baik adalah sedekah di bulan Ramadan. Amalan di bulan Ramadan yang paling dianjurkan, sholat tarawih, sahur tuh pahalanya besar. Kemudian berbagi makanan ketika berbuka, kemudian zakat fitrah. Nanti teman-teman zakat fitrah, bisa beras, bisa uang nanti di akhir. Kemudian apa lagi? Banyak baca Quran khususnya. Amalan yang sangat dianjurkan untuk didawamkan di bulan Ramadan, tilawatul Quran. Kemudian termasuk meninggalkan kata-kata kasar, rofas, kata-kata kasar, atau perilaku yang sia-sia, apalagi perilaku yang menimbulkan dosa. Itu juga sangat dianjurkan. Makanya ada hadisnya kan, la yahtaju lillahi ila siyam. Allah nggak butuh puasanya dia. Siapa? Orang yang puasa tapi tidak meninggalkan kata kasar, tidak meninggalkan curang, jual beli, curang,
yang nggak 1 kilo cuma sekian, kurang berapa on, hidupin sekilo. Nah, ini dosa, tetap melakukan maksiat di siang hari atau di malam hari, tapi tetap selama 30 hari ini pintu taubat terbuka, maka taubat selalu. Kemudian sodakoh, apa saja yang dianjurkan? Sodakoh banyak. Kalau teman-teman ngaji hadis arba'in, nanti ketemu berkata baik sodakoh, ngucapin tasbih, tahmid, tahlil, takbir sodakoh, amar ma'ruf nahi mungkar sodakoh. Apalagi sodakoh itu jadi tidak cuma harta. Bahkan di hadis riwayat Muslim, kullu ma'rufin sodakoh, setiap kebaikan bisa terhitung sedekah. Allahumma shayyiban nafi'an. Hujan teman-teman, jarang-jarang di Mesir hujan, gerimis. Itu jawabannya, semoga terjawab. Baik, insyaallah pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Ramdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Isi sehat selalu ya. Izin saya Muhammad Ramdan untuk bertanya, zakat fitrah yang cukup hanya untuk orang-orang kurang mampu dan untuk panti asuhan. Terima kasih. Apa awalnya gimana? Kurang. Apakah zakat fitrah nanti cukup hanya untuk orang-orang kurang mampu dan untuk panti asuhan saja? Baik, zakat fitrah itu nanti akan dikasih ke 8 golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, dan seterusnya. Itu ayatnya. Ke musafir, bahkan orang kaya. Orang kaya juga konglomerat boleh ngambil. Siapa? Raffi Ahmad misalnya. Saya contohin Raffi Ahmad. Musafir, dia lagi melakukan perjalanan masafatul qasr, yang perjalanannya jauh sampai bisa kosong sholat. Perbekalannya habis, bensinnya habis, ATM ketinggalan, apalagi banking di HP-nya ngeblank, apalagi nggak bawa duit cash, apalagi semobil tuh nggak ada yang punya uang, misal. Apa dia lagi sendiri? Raffi Ahmad, setingkat Raffi Ahmad, yang kaya banget gitu. Dan dia nggak punya bekal untuk melanjutkan perjalanan. Maka dia pun berhak mendapatkan daripada zakat itu. Kata kaum muslimin. Dia mampir ke masjid, dia mampir ke Baitul Mal terdekat misal. Tempat dari situ ke tujuan 20 km lagi. Maka dia beli bensin yang kira-kira sampai 20 km. Gitu. Maka dia beli makanan, atau dia juga dapat makanan yang bisa tahan sampai ke 20 km. Sekalipun orang kaya, nggak ada masalah. Musafir, selagi masuk dia kategori kayak gitu ya. Jadi nggak cuma fakir miskin, nggak cuma panti asuhan, termasuk janda-janda yang suaminya nggak ada, dia ngurus anak sendiri, termasuk orang tua, orang mu'alaf. Amil zakatnya juga dapat amil zakat. Kemudian siapa lagi? Kalau fakir miskin pasti yatim. Gitu teman-teman. Orang yang punya hutang, orang yang punya hutang banyak, yang kesulitan dia terlepas dari riba misal. Dia punya hutang besar, nggak bisa dia terlilit hutang, itu juga bisa dapat itu daripada uang kaum muslimin. Kayak gitu. Insyaallah pertanyaan selanjutnya dari Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya, kalau kita selama bulan puasa terus puasa kita ada bolong karena haid, dan terus kita tetap bayar fidyah, tapi kita masih bisa mengganti puasanya dengan mengkodoknya, apakah kita tetap dapat pahalanya gitu Ustaz? Padahal kita masih mampu menjalani kodoknya itu, gimana Ustaz? Kalau haid, kodok, nggak ada fidyah. Haid kodok aja.
Beda kalau dia sakit, haid plus dia punya kalau sakit, kalau haid doang aja, maka nggak boleh fidyah, harus qadha. Nanti bulan Syawal, qadha. Teman-teman perempuan kalau mau dapat pahala berlipat-lipat ganda, qadha di bulan Syawal dan di hari Senin Kamis. Itu dapat pahala qadha puasa, iya, dapat pahala Syawal, iya, puasa Syawal, plus dapat pahala Senin Kamis, iya. Kayak gitu. Kalau bertepatan tanggal 13, 14, 15 Hijriah bisa dapat Ayyamul Bid juga, pahala Ayyamul Bid. 4 kali lipat itu pahalanya. Gitu ya. Pertanyaan selanjutnya dari Nur Zakiyah. Assalamualaikum. Afwan, izin bertanya Ustaz. Ada si fulan dia puasa tarawih tapi dia susah meninggalkan maksiat. Apakah diterima sempurna pahala puasa dan tarawihnya itu, ataukah berkurang ataupun berkurang? Akumulasi dosa, akumulasi pahala itu nanti saling tindih menindih satu sama lain. Kalau dia ngelakuin kebaikan, ngelakuin 100, dan dia ngelakuin dosa misal 50, maka pahalanya berkurang. Terus saja kayak gitu. Dosanya makin banyak, dan pahalanya makin tertutup. Makanya kan kata Allah, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya pahala-pahala itu, kebaikan-kebaikan yang dilakukan dan mendapatkan pahala itu bisa menghilangkan dosa-dosa. Tanpa beristighfar, tanpa mohon ampun, jadi dia kumpulkan amal soleh, maka seketika dosa itu tertutup sendiri, hilang. Kayak gitu. Nah, jadi kalau dia puasa, dia tarawih, tapi dia masih tetap maksiat, sebenarnya dia hanya perlu mengevaluasi dirinya di bagian waktu. Bagaimana dia supaya tidak kembali lagi ke maksiat. Kayak gitu. Gak mesti ngelakuin taat kok untuk menjauhi maksiat. Tidur aja bisa jadi alternatif untuk meninggalkan maksiat. Bahkan ada wali yang dia itu dari abis isya sampai subuh bercanda ketawa-tawa. Satu sisi kan kita dapat hadis belatuk sirit lah, kamu nggak boleh banyak ketawa. Kalau banyak ketawa hati kamu mati. Tapi kalau nggak banyak ketawa dan banyak murung kan frustasi orang, stres. Maka termasuk ada hadis juga seperti umatku yang terbaik di akhir zaman adalah yang banyak ketawanya, banyak senang, banyak berpikir. Akhirnya ulama nih dia melawan maksiatnya itu dengan bercanda, dengan ngobrol dari isya sampai subuh. Ya dia ketawa-tawa, waktunya mungkin sia-sia, tapi dia ninggalin maksiat, nggak kerasa dia udah ninggalin, nggak kerasa dia udah ninggalin dangdutan, nggak kerasa dia udah ninggalin malam-malam mencet. Jadi setiap kita melakukan hal-hal yang mubah atau hal-hal yang halal, di saat itu juga itu juga pasti kita ninggalin yang haram, karena nggak bisa perbuatan baik dan buruk itu di satu waktu itu nggak. Sama kayak air dan minyak yang nggak bisa nyatu gitu, itu nggak bisa kayak gitu. Insyaallah, pertanyaan terakhir dari Andriana Saputri. Ketika orang yang sudah wafat, apakah boleh diberikan zakat fitrahnya? Orang yang sudah wafat diberikan zakat, maksudnya dibayarkan gitu. Iya, dibayarkan. Lupa saya jawabannya. Orangnya udah wafat, lupa saya, mohon maaf. Seingat saya ya, walau alam, nanti bisa kita tanya ke yang lain. Kalau dia masuk Ramadan, iya dibayarkan. Tapi kalau dia tidak masuk bulan Ramadan, tidak dibayar. Termasuk bayi yang lahir
5 menit sebelum azan maghrib di hari terakhir Ramadan itu dia kena zakat fitrah, dibayarkan sama orang tuanya. Tapi kalau dia lahirnya sudah selesai maghrib, artinya sudah Idul Fitri, maka enggak. Allah alam. Khilaf juga ulama. Ada yang mengatakan sepanjang belum pagi ya tetap bayar, karena kan zakat fitrah paling terakhirnya pagi sebelum sholat. Nanti bisa ditanyakan nih pertanyaan yang ini ke yang lainnya. Saya agak lupa ingat, khawatir nanti salah jawabannya, mohon maaf. Baik, Kak. Pertanyaan terakhir dari Nur Hamzah. Boleh nggak anak bayar zakat fitrah untuk orang tuanya? Boleh. Boleh. Kelas nih, Kak. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Materi Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Beberapa pertanyaan sudah terjawab semuanya. Dan mari kita lanjut ke acara berikutnya. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah kajian kita pada siang hari ini. Kita kembali kepada Kak Di atas pemaparan materi dan jawaban-jawaban yang luar biasa. Semoga apa yang Kakak sampaikan bisa bermanfaat buat kita dan tentunya menjadi amal jariah untuk Kakak sendiri. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kasiran kepada teman-teman yang masih stay dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semuanya. Baik, kita lanjut. Mari kita tutup kajian pada siang hari ini, dan alangkah baiknya untuk Kak Rizky yang mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana waghfir dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا كافي المهمات. Ya Allah, muliakan kami dunia akhirat, muliakan orang tua kami dunia akhirat, keluarga kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, dan kaum muslimin semua yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Jadikan kami hamba-Mu yang soleh, jadikan kami hamba-Mu yang syakir, jadikan kami hamba-Mu yang abid, jadikan kami hamba-Mu yang alim, jadikan kami hamba-Mu yang amil, jadikan kami hamba-Mu yang nafi' untuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dekatkan kami dengan Al-Quran ya Rabb, jangan haramkan kami dari Al-Quran. Dekatkan kami dengan kebaikan ya Rabb, jangan haramkan kami dari kebaikan. Mudahkan kami meninggalkan segala keburukan dunia atau akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman, terima kasih admin, founder dan moderator dari Muslim-Muslimah Bervisi Surga. Mohon maaf juga barangkali saya banyak kesalahan dalam penyampaian. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Saya pamit dan nanti silakan ditutup dengan doa kifaratul majelis Kak Fitriani. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.